Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Ini adalah sambungan dari cerita Iblis Laknat part pertama ya teman-teman. Jika belum mendengarkan part pertamanya, ada baiknya jika teman-teman mendengarkan terlebih dahulu part pertamanya. Iblis seperti kau ini sudah sepantasnya ada di neraka. Kau tahu kenapa aku menerimamu bekerja di tempatku? Itu karena temanku tahu kau iblis. Dia sengaja mengirimkan kau kepadaku agar aku hancur. Tapi dia tak tahu kalau aku bisa menghancurkanmu dengan kedua tanganku. Yani berteriak di depan kamar hotel ini. Ceklek, pintu kamar dibuka. Tak ada seorang pun di sana. Yani menghela nafas. Dia masuk perlahan, mengendap ke dalam kamar yang ia lihat tak menemukan siapapun di sana. Brak! Pintu ditutup dengan kencang membuat Yani berbalik melihatnya. Tak ada seorang pun di situ. Ia mulai gusar dan kembali berteriak. Keluar kau iblis sialan! Adikmu kau bunuh. Teman-temanmu kau korbankan. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang telah kau perbuat? 96 nyawa, Dasar iblis laknat. Keluar kau iblis sialan. Jika aku menghabisimu sekarang juga, semua usahamu sia-sia. Lampu kamar hotel mati seketika. Yani terdiam, tak bergerak ketika dia berusaha mengumpulkan semua keberanian yang tersisa sampai kedua kakinya ditarik dari belakang. Ia jatuh tersungkur. Hahaha, goblok. Kau pikir aku tak tahu rencana busukmu? Ingin menjadi kaya? Awet muda? Kau tahu dukun bodohmu itu hanya mengantarkanmu pada kematianmu. Kau marah karena suamimu kerebut. Cuy, ambil sana. Baunya yang seperti tikus got memuakan. Suara makhluk itu menggelegar mengisi seluruh ruangan. Yani mulai ketakutan. Kepalanya menyentuh sesuatu yang menggantung. Dingin. Ia coba pegang kaki manusia. Ia berusaha berdiri namun badannya dibanting ke dinding berulang kali. Tulangnya remuk namun ia masih bertahan. Ia pancing lagi iblis itu untuk menyerangnya secara langsung. Bau anyir menyeruak tak kalah iblis itu mendekati Yani. Ia paham, saat wujudnya masih menyerupai manusia, gelang itu tak ada gunanya. Namun, saat iblis itu muncul dengan wujud aslinya, gelang yang ia kenakan setidaknya mampu melemahkan atau bahkan menghancurkan iblis itu. Jarinya yang panjang bagaikan ranting pohon mencekik leher kecil Yani. Ia tak menyadari, tubuh lemahnya tak mampu berbuat apa-apa, bahkan mengangkat tangannya pun ia tak mampu. Yani lemas, ia pasrah. Sang iblis tertawa kegirangan. Ia hancurkan Yani hingga tak berbentuk. Pram terbangun dari tidurnya. Ia lihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ia lihat keadaan ibunya yang ia tinggal dalam kamar. Kosong. Pram kalap. Foto yang ia letakkan di atas meja hilang. Ia bergegas mengambil kunci mobil dan melesat pergi ke hotel tempat wanita itu menginap. Dan tempat di mana ia yakini ibunya berada. Di tengah perjalanan ia melihat seseorang yang melambaikan tangan ke arahnya. Seorang kakek tua. Dia seolah meminta Pram untuk berhenti, namun tak ia pedulikan. Ia masih terus melaju dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya Pram
dikejutkan dengan kecelakaan beruntun yang ada di depannya. Sebuah truk bermuatan pasir terguling dan menabrak dua kijang di depannya. Pram mengerem mendadak. Ia berhenti dan keluar sebentar karena ia lihat begitu banyak kerumunan. Tanpa ia sadari, truk dari belakang menghantamnya dengan keras. Sang supir tak mampu menghindar. Pram seketika hancur. Ia mati dalam keadaan yang sama dengan ibunya, tak berbentuk. Suara riuh para warga mengerumuni tempat kejadian itu. Coba diangkat dulu saja. Coba dicek, masih hidup nggak? Cari HP-nya dan coba hubungi keluarganya. Badannya hancur ini, Pak. Ini sudah tidak mungkin bisa diselamatkan. Supir truk itu diminta turun dan menjelaskan kronologinya. Ia gemetar. Ia begitu takut warga sekitar akan langsung menghakiminya. Tubuhnya yang tua, renta dan kurus serta wajah keriputnya begitu jelas menyeratkan bahwa ia sudah mengalami banyak hal dari hidupnya sebagai seorang supir truk, termasuk kecelakaan yang ia alami saat ini. Saya bersumpah bapak-bapak, ibu-ibu, demi Allah, saya nggak lihat korban. Dia tiba-tiba muncul di depan truk saya dan saya tidak bisa banting setir atau bahkan langsung rem. Saya juga kaget, belanya. Salah seorang warga yang ada di tempat kejadian menambahkan. Saya tadi lihat mobilnya memang berhenti di tengah jalan, Pak. Si korban turun dan melihat sesuatu yang ada di depannya. Saya nggak tahu dia lihat apa, tapi yang pasti tindakannya itu membahayakan pengguna jalan lainnya. Seorang warga yang lain menimpali dengan argumen yang tak kalah mengejutkan. Tadi saya lihat dia juga turun, tapi dia turun dengan seorang wanita. Lalu truk datang dan menggilas keduanya. Semua orang saling menatap keheranan. Kembali ke masa itu. Perahu Johan dan Aris sampai di tepi pantai tepat pukul 4 pagi. Aktivitas pantai sudah mulai ramai. Mereka segera pergi dan berlalu sebelum mentari pagi menampakkan diri. Kita sebaiknya kembali ke rumah itu. Kalau kita tiba-tiba menghilang akan sangat mencurigakan. Jadi sebaiknya kita kembali sebelum semua orang tahu, ungkap Aris. Buah si malakama, kalau kita kabur, kita selamat, tapi akan jadi buron selamanya dan sekali tertangkap, tidak akan bisa ada sanggahan lagi. Kalau kita kembali, tentu itu sama saja menyerahkan diri. Kau pikir dengan kita kembali nggak akan ada yang menuduh kita? Mustahil. Justru kita akan menjadi sasaran utama untuk jadikan tersangka. Ada 2 nyawa yang hilang, Riz. Johan menegaskan. Lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Tanya Aris lagi. Entahlah. Untuk sekarang, kita ke rumah orang tuaku dulu. Ada barang yang harus kuambil di sana. Sesampainya di kediaman orang tua Johan, sepi, tak ada seorang pun di sana. Rumahnya kosong. Ini rumahmu, Han? Dulu sebelum bapakku meninggal, jawab Johan singkat. Terus sekarang ditinggali siapa? Tanya Aris Raya melihat kondisi rumah yang dipenuhi rumput ilalang dan tak terurus sama sekali layaknya rumah kosong. Dulu kakakku tinggal di sini, tapi semenjak suaminya meninggal dia pindah ke kota seberang. Jawab Johan sambil masuk ke dalam rumah. Aris tak bertanya lebih lanjut lagi. Aris menunggu di luar sementara Johan masih berada di dalam. Lama menunggu, akhirnya kawannya itu keluar dengan membawa bungkusan yang lumayan besar. Apa itu? Johan tak menjawab. Dia langsung menuju mobil dan mengajak Aris untuk segera pergi dari sana. Kemana kita, Han? Kita kembali ke rumah itu. Apapun resikonya kita harus hadapi. Sesampainya di rumah itu, ternyata ramai. Ada 2 mobil polisi dan banyak warga yang berkumpul di halaman depan rumah itu. Aris dan Johan melihat dari kejauhan. Mobil mereka diparkir 5 rumah dari rumah Pak Gusman dan mereka turun
sambil mengendap-endap melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sampai seseorang menarik mereka ke dalam semak-semak. "Kalian ngapain kesini?" bisik seseorang yang mereka kenal. Pak Samin, satpam rumah sebelah. "Min, ada apa ini?" Aris mulai panik. "Pak Gusman dibunuh," jawab Samin sambil melotot. "Apa? Kok bisa? Bagaimana ceritanya?" Aris kembali bertanya. Namun Johan dari tadi diam seakan dia sedang mengamati rumah itu. "Dibunuh di hotel dan mayatnya digantung. Ada yang bilang Bu Yani sama anaknya yang bunuh Pak Gusman. Makanya mereka sekarang kabur dan si Aini bilang kalian juga terlibat pembunuh berencana itu." Samin dengan berapi-api menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami nggak bunuh siapa-siapa, Min. Bahkan kami baru tahu Pak Gusman dibunuh," bela Aris. "Justru itu aku tarik kalian ke sini. Aku nggak percaya kalian terlibat." "Tadi kamu bilang siapa, Min?" "Aini," tanya Johan. "Iya, si Aini itu. Aku lihat dia nangis kejer pas jenazah Pak Gusman datang diantar mobil polisi. Ini berita heboh dari semalam. Kalian masa nggak tahu? Emang kalian habis dari mana?" Sarmin mulai sedikit menaruh curiga pada keduanya. "Aku habis dari rumah orang tuaku. Aris aku ajak. Kami nggak terlibat, Min. Sumpah," Johan meyakinkan Sarmin. Sarmin hanya mengangguk. Entah ia percaya atau tidak. Johan dan Aris pergi dari tempat itu dan meminta Sarmin merahasiakan kedatangan mereka. "Lacur sialan. Seenaknya dia fitnah kita," umpat Johan dengan muka merah padam. "Maksudmu si Aini?" "Ya dialah, siapa lagi?" "Han, aku tahu aku bodoh dan lamban dalam memahami semuanya. Tapi aku gak sebodoh itu kalau gak menyadari semua ini berhubungan dengan anak itu. Kita berdua sekarang jadi buronan. Tapi setidaknya kasih tahu aku apa yang sebenarnya terjadi." Aris sedikit menurunkan tempo suaranya dan melihat Johan dengan ekspresi serius. Johan diam dan akhirnya dia ceritakan semuanya. Aris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Iblis yang menyerang mereka di tengah laut, yang membunuh Pak Gusman, Bu Yani dan Mas Pram, adalah iblis yang dengan wujudnya yang buruk itu tidak lain dan tidak bukan adalah wanita itu. "Namanya Andini," ungkap Johan di akhir ceritanya. "Andini? Jadi namanya bukan Aini?" tanya Aris. "Aini adalah adiknya yang dia bunuh 5 tahun lalu. Dan selama itu pula dia hidup dengan nama adiknya itu. Dan adiknya itulah yang selama ini gangguin kamu tiap malam." "Jadi yang selama ini gangguin aku memang beneran adiknya, Aini. Terus bagaimana?" "Mungkin seorang kakak begitu tega sama adiknya sendiri." Aris semakin tak habis pikir. "Dia bukan manusia. Badannya itu hanya cangkang. Kurasa Andini yang asli sudah menyerah dalam dirinya dan dia biarkan iblis menguasai tubuhnya itu," pungkas Johan. "Lalu bagaimana kau bisa tahu semua ini?" "Bapak dan kakak iparku dibunuh oleh iblis itu." Aris langsung terdiam. Dia tak lagi bertanya. Dia tahu masih banyak rahasia yang disimpan dan disembunyikan rapat-rapat oleh Johan darinya. Namun seberapa besar rasa penasarannya itu, dia merasa semakin baik jika ia tidak tahu. Iblis itu tidak akan pernah berhenti sampai dia menemukan apa yang dia cari, ungkap Johan. Mei 2019. Aku sebentar lagi sampai. Yusuf melihat pesan masuk dari istrinya.
Hati-hati ya sayang, balasnya singkat. Ia masih asik duduk di halte itu. Jam pulang sekolah telah tiba. Namun halte yang letaknya tepat di depan sebuah SMA itu selalu sepi. Bus sekolah sudah tidak beroperasi dan bus umum pun sudah jarang melewati rute ini. Hampir semua siswa pulang dan pergi menggunakan motornya atau memesan ojek online. Ia masih duduk menemani kawan lamanya itu, seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah. Ia duduk menunduk dengan menggoyangkan kakinya ke depan dan ke belakang. Sesekali ia lihat Yusuf, ia tersenyum. Yusuf menua, namun tidak dengan gadis itu. Seragam yang sudah lusuh dan sepatu yang hampir robek masih membekas di ingatan Yusuf 12 tahun lalu. Bagaimana ia bertemu dengan gadis itu dalam keadaan di mana keduanya hampir meregang nyawa. Namun, hanya satu yang bisa selamat. "Bang, ada korek?" tanya seorang anak SMA yang lewat di depannya, yang ia balas dengan gelengan kepala. Ia buka kembali ponsel sambil menunggu istrinya datang. Ia lihat pesan masuk di laman Facebooknya. Pesan dari kawan lama di SMA yang sempat pindah saat masih kelas 2. Budi. Setelah saling bertukar nomor telepon, komunikasi mereka pun berlanjut di WhatsApp. Budi mengabarkan bahwa ia akan segera menikah dengan cinta pertamanya. Yusuf tahu betul siapa cinta pertama kawannya itu. Dia hanya diam sambil berpikir lama. Budi ternyata belum tahu siapa sebenarnya wanita yang akan ia nikahi. Wanita yang sebenarnya telah merenggut cinta pertama dia sendiri. Wanita yang tidak boleh Yusuf temui selama sisa hidupnya, dan wanita yang telah merenggut kakek dan ayahnya. Dia adalah Andini. Mobil sedan berhenti tepat di depannya. Laila, istri Yusuf, melambaikan tangan padanya lalu segera menaiki mobil. Seakan Laila tidak sadar dengan cerita yang ingin ia sampaikan pada suaminya itu. Keduanya paham betul ada yang salah dengan pernikahan yang akan berlangsungan oleh salah satu teman mereka itu. Entah mereka harus abaikan atau mereka ingatkan, masih menjadi pilihan terbuka bagi keduanya. "Menurut kamu sebaiknya gimana?" tanya Laila pada suaminya. "Aku belum bisa berpikir jelas. Besok aku akan pergi ke tempat Om." "Mau aku antar?" "Gak usah, aku pergi sendiri. Kamu jaga Mariam aja di rumah, aku kemungkinan nginep." Laila hanya mengangguk. "Tiap tahun kamu pergi ke halte itu. Apakah dia masih ada di sana?" tanya Laila. "Itu tempat favoritnya. Aku bisa merasakan kehadiran dia," Yusuf menerawang. "Kadang aku berpikir, hidup sebatang kara dengan sebuah keluarga yang tidak ada ikatan darah dengan kita itu berat. Meskipun mereka baik, tetap saja rasanya berbeda. Buktinya, saat ini Aini hilang. Keluarga angkatnya seolah tidak merasakan apapun. Mereka bahkan lebih memilih untuk melupakan dibanding berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Aku nggak tahu selama ini Aini begitu terluka," lanjut Yusuf. "Sampai sekarang kamu nggak pernah cerita tentang kejadian selama kamu di sana. Apa ada yang Aini ucapkan sama kamu sebelum dia benar-benar pergi?" Yusuf hanya tersenyum seraya berkata, "Biarlah itu menjadi rahasia kami. Terlalu perih untuk menceritakannya." Laila tak bertanya lagi. Keesokan harinya, Yusuf pergi menemui pamannya. Mobil sedan itu menemani perjalanannya yang cukup panjang. 3 jam perjalanan, akhirnya Yusuf sampai di sebuah bangunan tua yang begitu luas. Sebuah rumah sakit jiwa. Ia tanggalkan semua benda yang membahayakan sesuai protokol di rumah sakit itu. Hanya ia dan makanan kecil kesukaan paman. Kunjungan rutin yang ia lakukan membuat hampir semua perawat di sana mengenalnya. Sudah lebih dari 6 tahun, pamannya itu dirawat. Dan setiap bulan pula ia kunjungi bersama dengan ibunya. Ini adalah kunjungan yang kedua di bulan ini.
Tumben Mas Yusuf datang lagi. Suster Rina menyapa Yusuf saat ia masuk melewati lorong. Iya suster, sudah kangen. Yusuf tersenyum seraya berjalan pergi. Yusuf berjalan cepat. Akhirnya ia sampai di kamar paling ujung lorong itu. Kamar yang begitu gelap meski di siang hari. Itu adalah kamar nomor 11. Ia lihat baik-baik papan nama yang ada di samping pintu itu. Kamar nomor 11, Johan Andrian. Ia berjalan masuk, gelap dan mencekam. Ada sekat besi yang mirip jeruji memisahkan kasur dan ruang kunjungan. Yusuf duduk di kursi depan sekat itu. Ia lihat pamannya yang meringkuk menghadap tembok seolah tak peduli pada siapapun yang datang. Yusuf lihat sekelilingnya. Ruangan yang pengap itu seolah tempat yang paling aman untuk pamannya bersembunyi. Ia lihat di kolong kasurnya. Makhluk itu masih di sana. Makhluk yang berwujud seorang wanita. Ia datang seminggu setelah pamannya itu dirawat. Makhluk yang seakan enggan untuk pergi dan menetap di tempat ini hampir 6 tahun lamanya. Namun kali ini ia terlihat ketakutan saat Yusuf masuk ke ruangan itu. Aneh, tapi selama ini ia tidak mengganggu, ucap Yusuf dalam hati. Assalamualaikum Om. Tak ada jawaban. Yusuf menaruh bungkusan yang ia bawa di atas meja. Sejenak kamar itu hening, lalu suara tawa menggelegar memenuhi isi ruangan pamannya. Pamannya pun beranjak dari kasurnya. Ia berjalan dan berdiri menghadap Yusuf. Matanya hitam, kepalanya pelontos dan tubuhnya kurus kering. Seorang paman yang ia dulu kenal paling tampan, kini sudah tak bisa dikenali lagi. Ia tertawa seraya berkata, "Dia datang." Yusuf tersenyum kecut. Sepertinya dia mencariku. Kalian semua seharusnya membiarkan aku mati, supaya tak ada lagi korban setelahnya. Aki, Bapak, dan sekarang Om juga harus menderita karena aku, ucap Yusuf. Johan terdiam. Dia melihat wajah ponakannya itu dengan seksama. Kamu mirip kakekmu. Keras kepala, ucapnya. Apa yang harus aku lakukan, Om? Kalau aku tidak pergi menemuinya akan banyak korban lagi. Yusuf tertunduk lesu. Terus menghindar. Asal bukan kamu yang mati, biar saja. Kalau kamu ikut mati, perjuangan bapakku dan bapakmu akan sia-sia, bentaknya. Kalau aku terus menghindar, berapa banyak nyawa yang harus hilang? Sela Yusuf. Yang penting bukan kamu. Yusuf sudah tahu jawaban apa yang akan diberikan oleh pamannya itu. Namun, ia tetap berharap semoga untuk kali ini pamannya akan memberikan jawaban yang berbeda. 12 tahun yang lalu, saat bapakku menceritakan semua kepadamu, bagaimana kamu ditemukan, ia berbohong. Sejatinya perjanjian itu berjalan secara sepihak. Andini tidak pernah menawarkan apapun pada bapak. Ainilah yang mengatakan untuk jangan muncul di hadapan kakaknya. Dan Aini pula lah yang memberitahukan di mana kamu berada, cerita Johan. Yusuf terdiam seolah sudah tahu semuanya. Saat itu, Aki tidak berbohong. Dia memang tidak tahu. Aini yang menolongku dan Aini juga yang mengirimkan pesan itu kepada Aki. Namun Aki melihat pesan itu datang dari Andini. Sampai akhirnya Aki menyadari kekeliruan itu saat Andini datang kembali ke rumah kami dan mencariku, cerita Yusuf. Johan tertegun seolah perlahan memori itu kembali. Kamu satu-satunya saksi hidup dari kejadian itu.
Bapak dan Aki Toha yang berada di tempat yang sama denganmu semuanya mati. Bahkan bapakmu sendiri harus menjadi korban. Johan sesekali melirik keponakannya itu dengan tatapan iba. Tapi yang harus kamu tahu, kematianmu tidak akan menjadi jaminan dia akan berhenti. Dia iblis. Tipu daya adalah keahliannya. Kematian siapapun nantinya itu bukan kesalahanmu. Itu memang takdir mereka yang kebetulan harus melalui hal semacam itu. Lanjutnya, aku harus tetap datang, tegas Yusuf. Dasar bodoh, kau itu anak lemah. Menghadapinya sama saja bunuh diri. Lihat apa yang dia lakukan kepadaku. Aku berteriak mengungkap kebenaran di meja hijau, tapi mereka malah mengirimku ke sini. Nasibmu masih lebih bagus dari si bodoh Aris yang memilih mengakhiri hidupnya di tahanan, teriak Johan dibarengi air mata yang membasahi pipinya. Yusuf seolah tak menggubris hal itu. Aku harus mengakhirinya. Yusuf pamit meninggalkan pamannya yang masih berdiri di balik sekat besi. Malam itu Johan duduk termenung. Percakapan ia dengan Yusuf tadi siang seolah tak berbekas. Hidup bertahun-tahun dengan diperlakukan layaknya orang sakit mental membuat ia benar-benar hampir gila. Terkadang Johan tak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan. Sampai tiba-tiba sosok itu kembali datang. Seorang sahabat yang sengaja menjenguknya. Ia duduk di sebelah kasur Johan dan menatapnya dengan akrab. Kulitnya hitam legam dan dipenuhi luka bakar. Kau datang, Riz. Johan terbangun dan duduk di atas kasur. Ia tersenyum. Matanya yang hitam pekat membalas senyuman Johan. Tadi aku mimpi Yusuf datang ke sini, ucap Johan dengan penuh semangat. Sosok itu tak membalas. Dia bilang, Andini kembali. Kau ingat? Iblis sialan itu. Dia kembali. Johan tertawa dengan penuh kengerian, membuat suasana semakin mencekam. Sosok itu berdiri dan memberikan seutas tali pada Johan. Sekarang giliranmu. Mati atau tersiksa. Sosok itu pergi menembus pintu besi meninggalkan Johan yang duduk tak berkutik. Sesampainya di rumah, Yusuf ceritakan semua yang ia bicarakan dengan pamannya itu. Sejenak, Lela terdiam. Aku setuju dengan Om Johan, ucap Lela. Lebih baik menghindar daripada harus berurusan lagi dengan dia. Yusuf tak membantah. Ia sudah terlalu lelah. Sesampainya di rumah, Yusuf ceritakan semua yang ia bicarakan dengan pamannya itu. Sejenak, Lela terdiam. Aku setuju dengan Om Johan, ucap Lela. Lebih baik menghindar daripada harus berurusan lagi dengan dia. Yusuf tak membantah, karena ia sudah terlalu lelah. Alasan ia bercerita kepada istrinya itu karena ia tak mau menyembunyikan apapun darinya dan membuat Lela semakin khawatir. Tepat pukul 4 pagi, ponsel Yusuf berbunyi nyaring. Ia biarkan namun masih tetap berdering. Siapa subuh-subuh gini nelpon? Gumamnya kesal. Ia lihat Lela ikut terbangun. Siapa? Tanya Lela. Ibu, jawab Yusuf bingung. Suara isakan terdengar saat Yusuf memencet tombol hijau itu. Assalamualaikum, Bu. Ibu kenapa? Om Johan, Dek. Om Johan sudah meninggal, ucap suara di ujung telepon. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yusuf sekarang ke rumah ya, Bu. Nanti kita ke sana bareng-bareng. Tanpa berlama-lama, selepas sholat subuh, Yusuf dan keluarga bergegas menuju rumah ibu untuk selanjutnya menuju rumah sakit. Bagaimana ceritanya, Bu? Yusuf bertanya sesaat setelah ibunya naik ke mobil. Tadi subuh ibu dapat telepon kalau Om Johan meninggal gantung diri.
ibu masih menangis. Astagfirullah, kok bisa, Bu? Leila tak habis pikir. Ia melihat mimik suaminya yang juga kaget karena setahu dia, Yusuf pergi menemui pamannya itu sore sebelum kejadian. Ibu juga nggak tahu bagaimana kronologinya. Pihak rumah sakit hanya kasih tahu sampai situ saja. Leila masih mencoba menenangkan ibu sambil sesekali melihat Yusuf yang ada di kursi kemudi melalui kaca spion. Yusuf lihat Maryam yang tertidur lelap di jok depan sampingnya. Ia lihat Leila dan ibunya ada di kursi penumpang. Mereka saling menatap dalam sepi. Sesampainya di rumah sakit jiwa, Yusuf menggandeng ibunya, sementara Leila menggendong Maryam. Mereka diarahkan ke kamar Johan. Kain putih yang menutup sekujur tubuhnya yang kurus itu perlahan dibuka oleh ibu Yusuf. Ia tak kuasa menahan tangis saat adik tercintanya terbujur kaku dengan luka di tangan dan lehernya. Kondisi yang sama yang dialami ayah dan suaminya kini terjadi pula pada sang adik. Yusuf memeluk ibunya dan sambil menutup kain itu kembali. Yusuf meminta untuk proses pemandian jenazah dan segala rupanya dilakukan di rumah sakit, sehingga almarhum dibawa ke rumah untuk disolatkan dan dikuburkan segera. Selama di rumah sakit, Yusuf hanya diam tanpa banyak bertanya banyak hal pada siapapun terkait kematian pamannya itu. Setelah proses pemakaman telah usai, Yusuf dan keluarga memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya selama 40 hari ke depan, mengingat kondisi ibunya yang sangat terpukul. Setidaknya, dengan keberadaan mereka di rumah akan sedikit memberikan semangat pada ibunya. Dari situ Yusuf juga menyadari sesuatu. Menghindar adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari Andini. Bukan untuk dirinya, namun untuk orang-orang di sekitarnya, yang akan sangat terpukul jika ia mengalami nasib yang sama seperti kakek, bapak, dan pamannya itu. Aku tidak boleh egois, pikirnya. Beberapa minggu telah berlalu dan pernikahan Budi pun semakin dekat. Namun, setelah percakapan itu Yusuf memang sengaja untuk tidak berkomunikasi lanjut dengan Budi dan mengabaikan setiap panggilan telepon darinya dengan dalih sibuk. Sampai suatu ketika, ada nomor baru yang terus menelponnya di saat Yusuf sibuk di tempat kerja. Ia abaikan pula nomor itu sampai ia menerima pesan lewat WA. Mas Yusuf, ini Jupri, OB di rumah sakit jiwa. Mohon maaf mengganggu. Saya dapat nomor masnya dari Suster Rina. Ada yang ingin saya sampaikan. Mohon untuk berkenan membalas pesan ini. Tulis pesan itu. Yusuf terdiam. Lalu ia balas. Maaf Pak, baru sempat balas. Nanti sore saya telepon balik. Bersambung lagi ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.